Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, hari ini kita kembali dalam pembelajaran PAI atau pembelajaran agama Islam, yang insya Allah kedepannya Bapak akan membahas tentang pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ya, minggu lalu kita sudah belajar atau Bapak sudah memaparkan pembahasan tentang nama-nama lain dari Allah, yaitu Al-Wahhab. Dan minggu ini Bapak akan membahas tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji di pelajaran 4. Bagi anak-anakku sekalian, coba anak-anak sekarang buka buku paketnya halaman 41. Ya, sekali lagi buka buku paketnya halaman 41. Di situ ada pelajaran 4 tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, Bapak akan bahas sekarang ya. Kalau anak-anak sudah membuka buku paketnya, lihat dan regepkeun ya. Baik, Bapak akan mulai pembahasannya. Pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan, terpuji itu apa sih Pak? Nah, anak-anakku sekalian, terpuji ini adalah salah satu sifat atau akhlak yang kita lakukan terhadap orang lain yang menimbulkan atau timbul suatu pujian kepada kita jika kita melakukan hal tersebut. Contoh nih ya, contohnya kita berperilaku baik kepada teman kita, menolong teman kita yang sedang kesusahan, lalu timbullah rasa terima kasih dari teman yang kita tolong. Nah, itu adalah salah satu berperilaku terpuji ya. Maka Allah akan memberikan imbalan kepada kita jika kita melakukan perilaku yang terpuji. Ya, seperti itu. Beda halnya jika kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah. Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Justru Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kita jika kita melakukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah ya. Selanjutnya, berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama ya. Jika kita berperilaku baik kepada teman kita ya, anak-anakku sekalian, otomatis orang lain juga akan berperilaku baik kepada kita ya. Pepatah mengatakan, jika kita menanam tomat, jika kita menanam timun, maka akan berbuah timun dan tomat ya. Beda halnya kalau misalnya kita menanam cabai tapi berbuahnya tomat, tidak mungkin ya. Makanya kalau kita menanam kebaikan, maka akan berbuah kebaikan juga ya. Jika kita menanam keburukan, kejelekan, maka akan berbuah kejelekan juga ya, seperti itu. Jadi Bapak tegaskan lagi, anak-anakku sekalian harus berperilaku terpuji atau berbuat baik ke sesama ya, seperti itu. Selanjutnya, setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat ya. Janji Allah tuh, itu janji Allah. Kalau kita berperilaku baik ya, apalagi sesama muslim, kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Pak, kalau misalkan saya sudah nih berperilaku baik kepada teman, saling menolong kepada teman, tapi saya rasa
belum merasakan kebahagiaan. Apakah itu bisa disebut berperilaku terpuji? Nah, itu patut dipertanyakan. Kenapa sering melakukan kebaikan terhadap teman, sering menolong teman, tapi kita masih belum bisa merasakan kebahagiaan? Mungkin apa-apa yang kita lakukan itu tidak karena Allah, ya, tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas. Bisa jadi. Kecuali kalau misalkan kita ikhlas, pasti kita akan bahagia di dunia dan akhirat, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, buka halaman 42, ya. Buka buku paketnya di halaman 42. Yang poin A, ya, lihat, coba lihat anak-anakku sekalian. Yang poin A itu ada tanggung jawab, ya. Jika tadi tentang berperilaku terpuji, dan sekarang Bapak akan bahas yang poin A tentang tanggung jawab. Baik, Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi agama kita, agama Islam, menganjurkan, mengharuskan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya, ya. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, contoh nih bagi anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, kalau misalkan bangun tidur, ya, jangan langsung pergi ke kamar mandi, tiba-tiba langsung ganti baju lalu pergi ke sekolah atau pergi main. Tapi harus ada tanggung jawabnya, ya. Bangun tidur nih, belum ke kamar mandi, tapi kita bereskan dulu, ya, bereskan dulu kasur, selimut, bantal yang bekas kita pakai tidur semalam, ya. Nah, itu contoh tanggung jawab yang simpel saja, ya. Itu adalah salah satu tanggung jawab yang kecil sebetulnya, tapi kita sering melalaikan itu semua, sering lupa, ya. Nah, makanya Bapak ingatkan, dari hal yang terkecil kita harus bisa bertanggung jawab, ya. Seperti itu. Bekas makan, piring-piringnya, gelas-gelas kotornya kita cuci. Nah, kita harus belajar dari sekarang, ya. Ada pepatah mengatakan orang bisa karena terbiasa, ya. Kalau misalkan kita belum terbiasa, karena kita tidak bisa, kita harus bisa dulu biar nanti terbiasa, ya. Makan nih, ya, biasa kita makan pakai tangan kanan karena terbiasa. Sehingga kalau kita makan pakai kaki tidak mungkin, ya, karena kita terbiasanya makan pakai tangan karena terbiasa. Makanya sholat, ngaji, ya, beres-beres rumah, biasakan biar terbiasa, ya, seperti itu. Mengerti, ya, anak-anakku? Baik, selanjutnya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau tadi, ya, membereskan tempat tidur setelah kita tidur, itu adalah tanggung jawab terhadap orang tua kita, ya, tanggung jawab terhadap sesama, ya. Nah, untuk sekarang ada tanggung jawab kepada Allah itu apa? Ya, tanggung jawab kepada Allah adalah beribadah dengan sebaik-baiknya, ya. Bapak beribadah sebaik-baiknya itu seperti apa, Pak? Salatna nu bener, tong loba heureuy, ngajina nu bener, ya. Itu adalah salah satu tanggung jawab kepada Allah, ya. Seperti itu. Mengerti, ya? Patut dipahami, ya. Baik, selanjutnya contohnya seperti salat 5 waktu, ya, mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Tanggung jawab kepada Allah itu banyak, ya, bukan hanya beribadah saja. Tanggung jawab kepada Allah banyak. Contohnya kita merawat lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekolah, kebersihannya kita jaga. Nah, itu salah satu contoh juga bertanggung jawab kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan dunia ini, sebaik-baiknya Allah yang menciptakan alam semesta ini patut kita jaga. Itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah
yang mempunyai akal dan pikiran. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Nah, tadi ada tanggung jawab kepada orang lain, termasuk pada orang tua, termasuk pada guru. Terus ada juga tanggung jawab kepada Allah, ya. Contohnya tadi beribadah dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nih, contohnya apa? Contohnya yaitu adalah menjaga kesehatan dan giat belajar. Ayo, di sini siapa yang belum mandi? Yang jarang mandi itu adalah salah satu contoh yang tidak tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kenapa? Merawat diri kita sendiri dari segi kesehatannya itu adalah salah satu tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Karena kita menjaga badan kita tetap sehat, salah satunya mandi. Sering mandi, menjaga kesehatan, dan giat belajar, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita akal dan pikiran supaya apa? Untuk apa? Untuk selalu diasah melalui belajar. Kalau misalkan otak kita, pikiran kita yang Allah telah berikan sesempurna ini, kalau tanpa kita asah, ya anak-anakku sekalian, tidak akan menjadi pintar. Makanya sebetulnya di dunia ini tidak ada yang bodoh, ya. Yang ada hanyalah yang giat dan yang malas. Nah, kalau yang giat pasti pintar, kalau yang malas pasti bodoh. Ya, seperti itu. Ya, makanya tanggung jawab, salah satu tanggung jawab kepada diri kita sendiri yaitu adalah menjaga kesehatan diri kita dan selalu giat belajar, ya. Oke, selanjutnya tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Berbakti itu adalah apa-apa yang orang tua perintahkan kepada kita dalam hal kebaikan, kita harus lakukan, kita harus turuti, ya. Karena tidak mungkin orang tua mencontohkan hal buruk kepada kita, kepada anak-anaknya. Pasti orang tua itu menginginkan anaknya itu menjadi orang yang baik, anak yang soleh dan solehah, dan anak yang pintar. Ya, itu salah satu contoh tanggung jawab kepada orang tua. Patuh, taat, dan bersikap santun, ya. Itu tuh harus patuh, taat, santun, sopan santunnya dijaga kepada orang tua, ya. Jangan ini mah hayang dahar euy lapar. Nah, salah. Ya, itu tidak mencerminkan tanggung jawab kepada orang tua. Kita harus santun, berbuat baik kepada orang tua, ya, seperti itu. Mengerti ya anak-anakku sekalian? Selanjutnya tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar, ya. Selain kita tadi ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tanggung jawab kepada orang tua, dan ada tanggung jawab kepada diri kita sendiri, ada juga tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihannya. Jangan buang sampah di mana saja, ya. Buanglah sampah pada tempatnya apa? Tong sampah, ya. Bukan ini malung di mana-mana. Bekas makan ciki lung, bekas makan coklat lung, bekas makan es krim lung di mana wae. Tah, salah. Itu tidak mencerminkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya. Kalau misalkan lingkungan bersih, lingkungan sejuk, enak, ya, tidak kotor, siapa yang diuntungkan? Kita juga yang diuntungkan, ya. Ya, jangan ada banjir lagi, ya. Karena kita sudah menjaga lingkungan kita. Ya, seperti itu. Lingkungan rumah, ya, lingkungan sekolah juga. Nah, nanti kalau anak-anakku sekalian sudah mulai belajar tatap muka, ya, coba diterapkan oleh anak-anak, ya, di sekolah. Kalau lihat lagi jalan mau ke sekolah, lihat sampah, ambil, pungut, buanglah pada tempatnya. Di sekolah, di lapangan, di kelas, lihat sampah, ambil, pungut, buang ke tong sampah, ya. Jangan ini mah cuek-cuek aja, ya.
tidak memperdulikan, dah bukan saya ini yang buang sampahnya. Ya, mau siapapun yang buang sampah sembarangan, kalau kita lihat di jalan ada sampah yang berserakan, kita ambil, kita pungut, karena kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Ya. Contoh, jika kita contoh tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal. Bangun tidur nih ya. Bangun tidur kita harus punya rasa tanggung jawab nih. Eta kasur, selimut, bantal, acak-acakan teh bekas siapa nih, tidur teh bekas kita ya. Kita bereskan. Jangan ini mah dikit-dikit mah bereskan. Pak, bereskan ya. Itu bekas siapa? Bekas kita. Kita tanggung jawab. Kita harus punya tanggung jawab. Kita bereskan sendiri ya. Terus bekas jajan, bekas makanan ya. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Jangan dibuang di mana saja. Ya. Seperti itu. Kita harus punya rasa tanggung jawab ya, seperti itu ya Pak. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian. Mungkin itu saja pembahasan untuk minggu ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bahasan minggu-minggu selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap selalu jaga kesehatannya ya anak-anakku sekalian. Dan jangan lupa protokol kesehatannya selalu diterapkan, mau dimanapun, mau di rumah, mau di jalan, di luar, mau dimanapun, tetap kita harus menjaga kesehatan kita ya, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran ya, kalau kita sehat ya. Baik, terima kasih, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.